Pagi di desa Tanjung Wangi selalu tampak sama. Seolah waktu di tempat itu berjalan dengan ritme yang lambat, dan berulang-ulang, kabut tipis sering turun dari perbukitan yang mengelilingi desa, menutupi atap rumah-rumah kayu yang sudah lapuk dimakan. Usia, suara ayam berkokok bersaut-sautan dengan derit bambu yang bergesekan tertiup angin. Dari kejauhan, terlihat hamparan sawah yang menguning, sebentar lagi siap dipanen. Namun hasil panen itu jarang benar-benar menyejahterakan penduduknya. Seperti ada tangan tak terlihat yang selalu merampas kebahagiaan mereka. Di antara rumah-rumah reot itu, berdirilah sebuah gubuk kecil beratap rumbia, tempat seorang perempuan bernama Sulastri bernaung. Ia masih berusia sekitar 30 tahun, namun garis wajahnya menunjukkan penderitaan panjang yang membuatnya tampak jauh lebih tua. Kulitnya sawo matang, matanya sayu, dan tubuhnya kurus karena sering menahan lapar. Hidupnya adalah serangkaian perjuangan tanpa akhir, berdagang kecil-kecilan, bekerja di sawah orang lain, hingga terkadang menjual dirinya sendiri kepada pria-pria desa yang hanya melihatnya sebagai pemuas nafsu, bukan manusia yang pantas dihormati. Setiap pagi Sulastri berjalan ke pasar kecil di tepi desa, membawa beberapa ikat daun singkong atau seikat sayur kangkung yang ia dapat dari upah membantu tetangga. Dagangannya tidak seberapa, seringkali bahkan tak laku. Ia duduk di sudut pasar, terasing, sementara pedagang lain sibuk berteriak menawarkan barang dagangan mereka. Orang-orang memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara iba, jijik, dan meremehkan. Bagi mereka Sulastri adalah noda dalam citra desa yang katanya religius dan penuh norma. Namun, mereka tak pernah tahu betapa keras ia berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Tak ada keluarga yang mendukungnya. Orang tuanya sudah lama meninggal, dan ia tidak memiliki saudara dekat. Suaminya dahulu meninggalkannya bersama anak yang masih dalam kandungan, karena malu hidup miskin. Tragisnya, anak itu meninggal saat dilahirkan. Sejak saat itu, Sulastri benar-benar hidup seorang diri. Tanpa siapapun yang bisa ia panggil keluarganya malam, hari sering menjadi waktu paling berat. Saat sebagian besar warga desa menutup pintu rumah mereka, menggelar tikar untuk berdoa bersama keluarga, Sulastri menatap atap rumbianya yang bocor sambil menahan isak. Kadang, ketika perutnya terlalu lapar, dan ia tak lagi punya sesuatu untuk dimakan, ia terpaksa menerima uluran uang receh dari pria-pria desa yang diam-diam mendatanginya. Mereka datang dengan langkah tersembunyi, takut ketahuan, namun tanpa ragu merenggut tubuh Sulastri untuk kesenangan sesaat. Setelah itu, mereka pergi, meninggalkan rasa jijik dan kesepian yang jauh lebih dalam. Dari sebelumnya, yang paling menyakitkan bukanlah kemiskinan, bukan pula tubuh yang harus ia jual, melainkan hinaan yang ia terima keesokan harinya. Perempuan-perempuan desa berbisik ketika ia lewat, menyebutnya perempuan tak tahu malu, najis, bahkan ada yang menyebutnya setan betina yang hanya akan membawa sial. Anak-anak kecil menirukan orang tua mereka, berteriak mengejek dari kejauhan, dan para lelaki yang pernah menyentuhnya, mereka berpura-pura tidak mengenalinya, bahkan ikut-ikutan meludah di tanah setiap kali Sulastri lewat. Dalam hati kecilnya, Sulastri selalu bertanya-tanya, mengapa hidupnya harus sekelam ini? Ia tidak pernah meminta dilahirkan miskin. Ia tidak pernah ingin menjadi bahan hinaan. Ia hanya ingin hidup layak seperti orang lain, punya rumah sederhana, punya keluarga yang bisa ia sayangi dan dihormati meski hanya sedikit. Tetapi kenyataan tak pernah berpihak padanya. Desa Tanjung Wangi, yang di luar tampak religius dengan adzan berkumandang dari surau, doa yang dipanjatkan setiap malam, dan khutbah para kiai tentang dosa dan pahala, sejatinya menyimpan kemunafikan yang jauh lebih busuk daripada bangkai. Di siang hari, lelaki desa duduk di langgar, membicarakan agama dan kebaikan. Namun ketika malam tiba, beberapa di antaranya datang mengetuk pintu Sulastri, membawa serta uang receh dan nafsu bejat. Di siang hari, perempuan-perempuan desa mengutip ayat-ayat tentang kehormatan wanita, tetapi diam-diam mereka bergosip, menelanjangi harga diri Sulastri. Dengan kata-kata pedas, desa itu memang religius tapi hanya di bibir, tidak di hati. Sulastri sering merasa dirinya seperti bayangan yang tak diinginkan. Kehadirannya selalu dianggap aib,
namun keberadaannya justru dibutuhkan oleh orang-orang yang mencacinya. Dalam kesepian malam ia menatap wajahnya di permukaan air kendi, mencoba meyakinkan diri bahwa ia masih manusia, bukan sampah seperti yang orang lain sebutkan. Tetapi semakin ia menatap, semakin samar wajahnya, seolah hidupnya memang perlahan-lahan menghilang, tertelan oleh sunyi dan derita. Ada saat-saat di mana Sulastri mencoba melawan perasaan itu. Ia berusaha menata hidup, menolak ajakan pria, atau mencari pekerjaan tambahan. Namun selalu ada tangan takdir yang menghancurkan niat baiknya. Jika ia mencoba bekerja di sawah, orang-orang menolak dengan alasan ia membawa sial. Jika ia mencoba menjahit, tak ada yang mau memakai jasanya karena dianggap najis. Jika ia mencoba menjual makanan, tak ada yang mau membeli karena takut dianggap ikut memakan makanan pelacur. Dunia seolah menutup rapat semua pintu, memaksanya tetap berada di jalur kelam yang tidak pernah ia pilih. Malam itu, ketika angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah dari ladang, Sulastri duduk di depan gubuknya, menatap bulan yang separuh tertutup awan. Ia memeluk lututnya, mencoba menghangatkan diri dari dingin yang menusuk. Dalam keheningan itu, ia membayangkan andai saja hidupnya berbeda. Andai ia lahir di keluarga kaya, mungkin ia sekarang duduk di rumah bagus, dikelilingi anak-anak yang manis. Andai suaminya tidak meninggalkan dia, mungkin ia punya tempat bersandar saat hujan deras mengguyur. Tetapi semua itu hanya andai. Air matanya menetes perlahan. Ia tahu bahwa esok pagi, kehidupan yang sama akan menantinya kembali, pasar yang sepi, tatapan hinaan dan malam-malam penuh kesepian. Dan di tengah sunyi itu, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu di ujung jalan hidupnya, sesuatu yang akan mengubah wajah desa Tanjung Wangi selamanya. Hari-hari di desa Tanjung Wangi berjalan lambat, seperti aliran sungai kecil yang tak pernah benar-benar deras, namun juga tak pernah berhenti. Di tengah kesibukan yang sederhana, orang-orang bekerja di sawah, para ibu menjemur padi, dan anak-anak bermain di jalan tanah. Selalu ada bisikan-bisikan, samar yang menyelinap, membicarakan satu nama yang menjadi bahan gosip tanpa henti. Sulastri. Di pasar kecil, tatapan orang-orang terasa semakin tajam. Ketika Sulastri duduk menjajakan dagangan sayurnya, ia mendengar suara bisik-bisik perempuan yang berderet sambil menimbang ikan. Itu dia, perempuan sial itu. Kasihan tapi jijik juga, kok tegas sih hidup dengan cara begitu. Jangan dekat-dekat, nanti kita ikut ketularan aibnya. Sulastri menunduk, pura-pura tak mendengar. Meski telinganya panas menahan malu, ia menggenggam erat keranjang sayur yang hanya tinggal setengah ikat kangkung, berharap ada 1-2 orang yang mau membelinya. Namun, seperti biasa, tak ada yang benar-benar berniat mendekat. Di antara kerumunan pasar itu, beberapa lelaki desa berdiri, menatap Sulastri dengan mata yang penuh makna tersembunyi. Ada Suratman, seorang lelaki paruh baya yang dikenal sebagai perangkat desa. Wajahnya serius, janggutnya jarang, dan ia sering berbicara lantang tentang moralitas di balai desa. Tapi pandangannya pada Sulastri bukanlah tatapan seorang pejabat yang bijaksana, melainkan tatapan seorang pemangsa yang sudah terbiasa menyembunyikan nafsu di balik sorban. Ada pula Raman, pemuda berusia 25 tahun yang sering terlihat membantu di surau. Ia dikenal rajin, sopan, dan suka mengaji, sehingga banyak ibu-ibu yang ingin menjadikannya menantu. Namun, setiap kali melewati Sulastri, matanya selalu berlama-lama menatap tubuh kurus itu dengan sorot liar, yang berlawanan dengan citra alimnya. Selain mereka, ada beberapa lelaki lain yang kerap memandang Sulastri dengan cara yang sama, menginginkan, tetapi sekaligus merendahkan. Bagi mereka, Sulastri adalah wadah pelampiasan, bukan manusia yang patut dihormati. Sulastri tahu itu. Ia sudah terlalu sering merasakan bagaimana tatapan itu berubah menjadi ajakan, lalu menjadi genggaman tangan kasar, dan akhirnya meninggalkannya dalam sunyi penuh rasa jijik. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak. Dunia seolah sudah memutuskan bahwa dirinya hanyalah tubuh untuk dijamah, bukan jiwa yang layak dicintai. Malam hari, bayangan-bayangan gelap itu semakin nyata.
Rumah Sulastri yang berdiri di tepi hutan kecil selalu menjadi sasaran langkah-langkah tersembunyi. Para lelaki itu datang, mengetuk pintu dengan hati-hati agar tak ada tetangga yang tahu. Sulastri seringkali ingin menolak, ingin membanting pintu, tetapi ia tak bisa menolak uang receh yang mereka sodorkan. Uang itu adalah satu-satunya alasan ia masih bisa membeli beras, meski hanya segenggam. Setelah pintu tertutup, suasana berubah, bau keringat, napas terburu-buru, dan kata-kata kotor yang menusuk telinga memenuhi ruangan sempit itu. Dan setelah semuanya selesai, hanya keheningan yang tersisa bersama dengan rasa kosong yang semakin membesar di dada Sulastri. Namun, ada sesuatu yang mulai berbeda. Belakangan ini, Sulastri merasa seakan langkah-langkah yang datang ke rumahnya bukan hanya sekadar manusia. Kadang, setelah salah satu lelaki pergi, ia masih mendengar suara lain di luar rumah. Suara berat, seperti orang berjalan dengan menyeret kaki. Ia mencoba mengintip dari celah dinding bambu, tapi tak melihat siapapun. Hanya hutan yang gelap dengan pepohonan berderak diterpa angin malam. Di pasar, gosip pun semakin berkembang. Ada yang mengatakan bahwa Sulastri sering terlihat berbicara sendiri di malam hari. Ada pula yang mengaku mendengar suara tangis dari dalam gubuknya. Namun tangisan itu terdengar bukan hanya satu orang, melainkan seperti banyak orang bersahut-sahutan. Itu karena setan suka tinggal di tubuhnya. Kata seseorang suatu kali, membuat gosip semakin liar. Sulastri menanggung semua ucapan itu sendirian. Ia hanya bisa menutup wajahnya dengan selendang lusuh, berharap bisikan itu berhenti. Tetapi semakin ia berusaha mengabaikan, semakin deras pula cemoohan menghujaninya. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan langit mulai memerah, Sulastri berjalan pulang melewati jalan setapak di tepi sawah. Di kejauhan, ia melihat sekelompok pemuda duduk di pematang, tertawa keras-keras. Mereka menunjuk ke arahnya, lalu bersiul. "Hei Sulastri, mau kemana?" Salah satu dari mereka berteriak. "Apa tidak bosan sendirian terus? Kalau butuh teman kami siap." Sahut yang lain disambut tawa kasar. Sulastri menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia mempercepat langkah, pura-pura tidak mendengar, namun suara tawa itu terus mengikutinya sampai ia benar-benar menghilang di tikungan jalan. Sesampainya di rumah, ia menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di sudut gelap. Di dadanya ada perasaan yang semakin berat, perasaan bahwa dirinya semakin terpojok, semakin tidak punya tempat di dunia ini. Bayangan gelap itu bukan hanya datang dari luar, tapi juga mulai tumbuh di dalam dirinya. Malam itu, Sulastri tidak bisa tidur. Ia hanya menatap atap rumbia yang bocor, mendengar suara jangkrik bercampur dengan desir angin. Di sela-sela itu, telinganya menangkap sesuatu yang aneh. Suara bisikan, bisikan lirih, samar, seolah keluar dari tanah. Sulastri. Ia terperanjat, duduk tegak memandangi sudut gelap rumahnya. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan yang menari di dinding karena cahaya lampu minyak yang goyah tertiup angin. Sulastri menggenggam dadanya yang berdegup keras. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu sedang mengintai, sesuatu yang bukan manusia dan bukan pula sekadar bayangan. Bayangan gelap itu telah hadir, menyelimuti hidupnya. Ia hanya belum tahu, kegelapan itu akan segera menelan seluruh desa Tanjung Wangi. Hari-hari setelah bisikan aneh itu, Sulastri merasa semakin terasing. Bukan hanya gosip yang semakin menyakitkan, melainkan juga sikap orang-orang yang makin berani mempermalukannya. Tatapan yang dulu hanya berupa ejekan kini berubah menjadi ancaman samar. Beberapa pemuda desa yang sering nongkrong di pematang sawah tidak lagi sekadar bersiul atau berteriak, melainkan mulai mendekat, menyentuh tangannya tanpa izin. Bahkan mencoba meraih tubuhnya di tengah jalan. Sulastri selalu berusaha menghindar. Ia tahu, sekali saja ia melawan dengan keras, mereka akan menjadikan itu alasan untuk mempermalukannya lebih jauh. Namun, setiap kali ia menutup pintu rumahnya rapat-rapat, ia hanya bisa menangis, bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan penderitaan ini akan berlanjut? Malam itu, langit di atas desa Tanjung Wangi berwarna kelam. Awan menutupi bulan, dan suara hewan malam terdengar lebih bising dari biasanya. Angin membawa aroma tanah basah.
seperti pertanda buruk yang menggantung di udara. Sulastri duduk di dalam gubuknya, menyalakan lampu minyak kecil. Tubuhnya lelah setelah seharian mencoba menjajakan dagangan yang tak laku. Ia ingin beristirahat, meski perasaan resah membuat matanya sulit terpejam. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Sulastri terdiam. Dadanya berdegup kencang. Malam ini ia tidak ingin melayani siapapun. Ia terlalu letih dan pikirannya kacau. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan suara parau, ia bertanya, "Siapa?" Tak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir melewati celah dinding bambu. Sulastri mulai merasa takut. Ia mendekat perlahan ke arah pintu, mencoba mendengarkan, dan saat itulah pintu itu tiba-tiba didorong keras dari luar. Brak! Sulastri terpekik. Pintu rapuh itu terbuka, memperlihatkan sosok beberapa lelaki berdiri di depan. Ada Suratman dengan wajah dinginnya, ada Rahman yang matanya liar, dan ada 3 pemuda lain yang selama ini suka mengejeknya di sawah. Mereka semua masuk tanpa permisi, menutup pintu di belakang mereka. "Apa-apaan ini?" teriak Sulastri panik mundur ke sudut rumah. "Kami cuma mau main-main, Las," kata Suratman dengan senyum licik. "Jangan takut, kami kan kenal baik sama kamu," tambah Rahman sambil tertawa. Sulastri mengguncang kepalanya. "Tolong pergi. Aku tidak mau. Aku sudah capek." Tapi kata-katanya hanya memicu tawa mereka. Salah satu pemuda menendang lampu minyak hingga padam. Rumah itu langsung gelap gulita, hanya diterangi cahaya samar dari celah dinding bambu. Dalam kegelapan itu, Sulastri merasakan tangan-tangan kasar meraih tubuhnya. Ia menjerit, meronta, mencoba kabur. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Ceritanya menggema keluar. Namun tak seorang pun mendengar atau pura-pura tidak peduli. Di desa itu, suara Sulastri tidak pernah dianggap penting. Malam itu menjadi malam terlaknat. Di antara dinding bambu yang rapuh, tubuh Sulastri diperlakukan seperti benda, diperkosa bergantian oleh para lelaki yang seharusnya menjadi pelindung desanya. Tangisnya berubah menjadi isak tertahan, lalu akhirnya menjadi hening ketika tenaga di tubuhnya habis. Namun, kebiadaban mereka tidak berhenti di sana. Setelah puas melampiaskan nafsu, Suratman mengeluarkan sebilah pisau kecil dari balik bajunya. "Kalau kita biarkan hidup, dia bisa buka mulut. Kita semua habis." Rahman yang tadinya masih terengah-engah langsung mengangguk. Benar, dia harus diam selamanya. Sulastri, yang setengah sadar hanya bisa memandang mereka dengan mata penuh air, tubuhnya gemetar. "Tolong, jangan, aku mohon," bisiknya lirih, tapi permohonan itu tak berarti. Pisau itu ditikamkan ke dadanya, darah mengalir deras, membasahi tikar anyaman yang reyot. Tubuh Sulastri bergetar sejenak, lalu lemas tak berdaya, matanya terbuka menatap. Langit-langit seperti masih ingin melawan takdir. Namun perlahan-lahan cahaya hidup di dalamnya padam. Para lelaki itu terdiam sejenak, seolah baru menyadari betapa besar dosa yang barusan mereka lakukan. Namun rasa takut lebih kuat daripada penyesalan. Suratman segera berbisik, "Kita kubur dia malam ini juga, jangan sampai ada yang tahu." Mereka mengangkat tubuh Sulastri yang sudah tak bernyawa, membungkusnya dengan kain lusuh yang ada di rumah itu. Malam semakin pekat ketika mereka berjalan menuju hutan kecil di pinggir desa, membawa serta jasad perempuan malang itu. Di sana, di antara pepohonan tinggi yang bergoyang ditiup angin, mereka menggali tanah dangkal dengan cangkul yang dibawa salah satu pemuda. Nafas mereka terengah-engah, keringat bercampur dengan rasa panik. Tak ada doa, tak ada permintaan maaf, hanya ketakutan yang mendorong mereka menimbun tubuh Sulastri dengan tanah basah. Setelah selesai, mereka berdiri menatap gundukan tanah itu hening. Hanya suara angin yang berdesir. Rahman menelan ludahnya, merasa seolah ada mata yang mengawasi mereka dari kegelapan hutan. "Cepat pulang, jangan bicara apa pun," desis Suratman dengan wajah pucat. Mereka pun kembali ke desa meninggalkan hutan yang kembali sepi. Namun, yang tidak mereka sadari, tanah yang menimbun jasad Sulastri bergetar pelan, seolah menolak menelan tubuhnya. Aroma anyir darah bercampur. Tanah basah menyebar, mengikat malam dengan hawa mencekam. Dan di balik hening itu sebuah kutukan lahir.
Kutukan yang kelak akan menjerat bukan hanya para pelaku, tetapi seluruh desa Tanjung Wangi. Sejak malam kelam itu, para lelaki yang mengubur tubuh Sulastri mencoba menjalani hari-hari mereka seperti biasa. Suratman tetap duduk di balai desa, mengatur urusan masyarakat dengan wajah datar, seolah tak pernah terjadi apapun. Raman masih terlihat di surau, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara merdu, membuat orang-orang kagum akan kesalehannya. Pemuda-pemuda lain yang ikut malam itu pun kembali bercanda di pematang sawah, seolah semua beban sudah dikuburkan bersama jasad Sulastri. Namun, diam-diam, mereka semua membawa kegelisahan yang sama. Setiap kali malam tiba, bayangan wajah Sulastri datang menghantui mereka. Mata perempuan itu, mata yang terbuka lebar saat nyawanya dicabut dengan paksa, seakan menatap dari balik kegelapan. Tak ada yang berani bercerita, karena mereka takut pada konsekuensi jika rahasia itu terkuak. Tetapi kegelisahan mulai merayap, pelan namun pasti, seperti racun yang menyusup ke dalam nadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga desa mulai mendengar hal-hal aneh dari arah hutan kecil tempat jasad Sulastri ditanam. Saat malam sunyi, ada suara tangisan lirih, seperti seorang perempuan yang merintih kesakitan. Suara itu terdengar jelas oleh para penggembala yang rumahnya dekat dengan hutan. Mereka mengira itu suara binatang, mungkin burung hantu atau kucing liar. Tapi lama-kelamaan, tangisan itu terdengar terlalu mirip manusia, terlalu memilukan untuk dianggap sekadar suara hewan malam. Semalam aku dengar ada perempuan menangis di hutan, bisik seorang ibu di pasar. Aku juga dengar, sahut yang lain. Tapi suaranya menyeramkan, panjang, terisak, lalu tiba-tiba berhenti. Gosip itu mulai menyebar. Warga desa Tanjung Wangi, yang biasanya sibuk dengan urusan sawah dan ladang, kini sering menoleh ke arah hutan setiap kali senja turun. Ada rasa was-was yang sulit dijelaskan. Seakan hutan itu menyimpan rahasia yang siap meledak kapan saja. Sementara itu Suratman mulai kehilangan ketenangannya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin. Setelah bermimpi melihat Sulastri duduk di sudut rumahnya dengan wajah penuh darah. Dalam mimpi itu, Sulastri tidak berteriak, tidak menangis, hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang membuat jantungnya seperti berhenti berdetak. Raman pun mengalami hal serupa. Suatu malam, ia bermimpi sedang mengaji di surau. Lalu tiba-tiba huruf-huruf kitab suci itu berubah menjadi noda merah. Dari sela halaman kitab, muncul tangan pucat yang berlumuran tanah, meraih lehernya dengan kasar. Raman terbangun sambil menjerit, membuat ibunya yang tidur di kamar sebelah berlari masuk dengan wajah panik. Tapi ketika ditanya, Raman hanya berkata ia kelelahan. Ia tak berani menceritakan kebenarannya. Pemuda-pemuda lain juga diganggu. Ada yang bermimpi dikejar bayangan hitam. Ada yang terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela, padahal rumah mereka terkunci rapat. Bahkan ada yang sakit mendadak, tubuhnya panas tinggi tanpa sebab. Dan setiap kali ia memejamkan mata, ia mengigau menyebut nama Sulastri. Di luar lingkaran para pelaku, warga biasa pun mulai ikut merasakan keganjilan. Ayam-ayam sering berkokok di tengah malam. Anjing melolong. Tanpa henti menghadap hutan, anak-anak kecil bangun sambil menangis mengatakan mereka melihat mbak-mbak berdarah di dekat jendela. Namun tidak ada yang berani menyebut nama Sulastri dengan lantang. Semua hanya menyebutnya perempuan itu atau si Malang. Mereka bahkan tak tahu dengan pasti apa yang terjadi pada Sulastri. Bagi warga desa, ia hanya hilang begitu saja. Gubuknya kosong. Dagangannya tak lagi terlihat di pasar. Ada yang bilang ia kabur ke kota. Ada pula yang bilang ia sudah mati kelaparan. Tak ada yang tahu kebenarannya, kecuali para lelaki yang malam itu menimbun jasadnya di tanah basah hutan Tanjung Wangi. Tetapi tanah tidak pernah bisa benar-benar menyembunyikan kebenaran. Dari gundukan kubur dangkal itu, muncul tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan. Daun-daun di sekitar gundukan selalu layu meski hujan turun deras. Rumput-rumput yang tumbuh di atasnya berubah hitam, seolah terbakar dari dalam. Kadang, di malam gelap, ada cahaya kecil seperti api menyala sebentar, lalu padam. Anak-anak gembala yang berani bermain ke hutan bersumpah melihat bayangan putih melintas di antara pepohonan.
Ada yang bilang ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, padahal tak ada siapa-siapa. Dan yang paling menyeramkan, beberapa orang melihat bekas tangan di tanah gundukan itu, seperti seseorang berusaha keluar dari dalam kubur. Desa mulai dicekam rasa takut. Meski semua orang berusaha menutupinya dengan doa dan kerja sehari-hari, surau semakin ramai oleh orang-orang yang berzikir. Para lelaki menyembelih ayam hitam berharap menolak bala. Namun, doa dan persembahan itu tidak bisa meredakan kegelisahan. Di malam-malam tertentu, suara tangisan itu terdengar lebih jelas. Tangisan panjang, pilu, bercampur dengan erangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Seolah-olah tanah yang menimbun Sulastri tidak mampu meredam penderitaannya. Erangan itu menjadi semacam peringatan, sebuah kabar bahwa arwah yang tak tenang sedang berusaha kembali ke dunia. Dan semakin lama, semakin jelas pula bahwa kutukan itu tidak bisa dicegah. Desa Tanjung Wangi hanya bisa menunggu, tanpa tahu bahwa dari kubur gelisah itu, sebentar lagi akan lahir sebuah teror yang tak dapat mereka lupakan sepanjang hidup malam. Itu, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Pohon bambu yang tumbuh di tepi hutan berderit keras, saling bergesekan, mengeluarkan bunyi seperti ratapan. Langit tampak pekat, bulan lenyap di balik awan hitam yang menggumpal. Desa tenggelam dalam kegelapan. Hanya sesekali diterangi cahaya petir yang menyambar jauh di kaki bukit. Di tengah hutan, tepat di atas gundukan tanah tempat Sulastri dikubur, tanah mulai bergolak, mula-mula pelan seperti ada tikus atau ular yang menggali dari bawah. Namun kemudian semakin jelas, gundukan itu bergetar, tanahnya retak, dan suara lirih tangisan terdengar dari dalam, tangisan yang sama dengan yang selama. Ini membayang-bayangi malam desa. Kini makin nyata, makin dekat, makin memilukan. Seekor burung gagak yang bertengger di dahan pohon mendadak terbang panik, melayang rendah sambil berteriak nyaring. Di sekitar gundukan, kabut tipis merayap perlahan, menutupi tanah basah. Aroma busuk menyeruak, begitu menusuk seperti daging membusuk yang dibiarkan berhari-hari. Lalu, dengan suara berderak yang mengerikan, tangan pucat penuh tanah muncul dari balik gundukan. Jari-jari itu gemetar, kuku-kukunya panjang, sebagian patah, seolah mencoba mencakar jalan keluar. Tanah terhambur, menimbulkan bunyi berat ketika tangan itu meraih udara malam yang dingin. Tak lama kemudian, kepala muncul. Rambut panjang kusut, basah oleh lumpur dan darah, menutupi sebagian wajah yang pucat dan membengkak. Matanya, yang dulu selalu basah oleh air mata, kini terbuka lebar, merah, penuh dendam. Sulastri telah bangkit. Ia merangkak keluar dengan gerakan lambat namun pasti. Tubuhnya dipenuhi tanah dan bercak darah yang belum kering. Bibirnya pecah-pecah, dan kulitnya pucat kehijauan seperti daging yang direndam air. Dari mulutnya keluar suara erangan lirih, bercampur dengan tangisan yang merobek keheningan malam. Setiap kali ia melangkah, tanah di sekitarnya seperti ikut bergetar. Seakan bumi sendiri menolak kehadirannya. Kabut makin tebal menyelimuti hutan. Suara-suara hewan malam menghilang digantikan keheningan mencekam. Bahkan angin pun berhenti berembus. Seolah seluruh alam menahan napas menyaksikan kebangkitan ini. Sulastri berdiri di bawah cahaya petir yang menyambar memperlihatkan wujudnya yang mengerikan. Wajahnya rusak, sebagian kulit mengelupas. Namun justru ada sesuatu yang ganjil. Di balik kehancuran itu, ada kecantikan samar yang membuat siapapun yang melihatnya merasa terjebak antara ngeri dan terpesona. Matanya penuh dendam, tapi bibirnya melengkung tipis seperti senyum sinis seorang perempuan yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menagih balas. Langkah pertamanya meninggalkan kubur, terdengar berat namun berwibawa. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke desa. Setiap jejak kakinya meninggalkan bekas lumpur bercampur darah yang tak pernah hilang meski terkena hujan. Malam itu, beberapa warga yang rumahnya dekat hutan mendengar suara aneh. Ada yang mengaku mendengar langkah kaki menyeret, ada pula yang mendengar tangisan samar di luar jendela. Seorang anak kecil terbangun dari tidurnya, menjerit karena melihat perempuan berambut panjang berdiri di depan rumah, menatap dengan mata merah bercahaya. Ibunya buru-buru memeluknya, tapi ketika berani mengintip keluar, tak ada siapa-siapa. Hanya bekas lumpur di tanah yang masih basah. Sulastri belum menampakkan diri sepenuhnya.
Ia berjalan melewati pematang sawah, mendekat ke perkampungan, dengan suara isak yang semakin keras. Suara itu menyusup ke dalam mimpi para lelaki yang telah merenggut nyawanya. Suratman, yang sedang tidur di rumah besar miliknya, mendadak terbangun karena mendengar pintu diketuk. Tok, 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 ketukan pelan tapi berulang. Suratman terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia berpikir mungkin salah satu warga datang dengan masalah darurat. Tapi ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya angin dingin menusuk tulang dan aroma tanah basah yang menyengat. Namun ketika menutup pintu, ia melihat sesuatu di lantai. Jejak kaki berlumpur, basah, menuju ruang dalam rumahnya. Di tempat lain, Rahman terbangun oleh suara perempuan melantunkan nyanyian lirih. Suaranya sendu, penuh duka, namun juga memiliki nada menggoda. Rahman terperanjat, karena ia mengenali suara itu, suara Sulastri, yang dulu sering bernyanyi lirih ketika menjajakan dagangan di pasar. Ia meraih kitab suci di samping ranjangnya, berusaha membaca doa, tapi lidahnya keluh, suaranya tercekat, dan tubuhnya gemetar hebat. Sementara itu, di rumah pemuda-pemuda lain yang ikut malam itu, gangguan serupa terjadi. Jendela bergetar, pintu terbuka sendiri, suara langkah kaki terdengar di atap. Salah satu pemuda bahkan menjerit sekeras-kerasnya karena melihat wajah Sulastri menempel di kaca jendela, menatapnya dengan mata yang menyala merah. Pagi harinya desa geger. Banyak orang bercerita tentang kejadian aneh di rumah mereka. Ada yang melihat bayangan perempuan melintas, ada yang mendengar tangisan, ada yang menemukan bekas lumpur penuh darah di depan rumah. Warga mulai panik, tapi tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Para lelaki pelaku berusaha menenangkan diri. Mereka berkumpul diam-diam di rumah Suratman, membicarakan apa yang mereka alami. Wajah mereka pucat, mata mereka merah karena kurang tidur. Dia sudah bangkit, bisik Rahman dengan suara parau. Sulastri, dia kembali. Mustahil, bantah seorang pemuda, meski suaranya bergetar. Kita sudah menguburnya, tidak mungkin. Tapi kau lihat sendiri apa yang terjadi. Potong Suratman keras. Semua gangguan itu, suara tangisan, jejak kaki, bayangan di jendela, itu bukan kebetulan. Dia belum selesai dengan kita. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Masing-masing menyadari bahwa dosa mereka tidak bisa terkubur begitu saja. Arwah Sulastri telah kembali, bukan untuk sekadar menakut-nakuti, tetapi untuk menagih dendam dengan harga nyawa. Dan malam berikutnya teror itu benar-benar dimulai. Hujan deras mengguyur desa Tanjung Wangi, membuat jalan tanah menjadi licin dan becek. Suara air jatuh dari atap rumah-rumah bambu terdengar bertalu-talu, bercampur dengan gemuruh petir yang mengguncang langit. Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa, di mana warga desa memilih berdiam di dalam rumah, menyalakan lampu minyak, dan berkumpul bersama keluarga. Namun di balik tirai hujan yang deras, sesuatu yang kelam bergerak mendekat. Sasaran pertama adalah seorang pemuda bernama Samin, salah satu dari kelompok yang ikut menyeret tubuh Sulastri ke hutan malam itu. Samin dikenal sebagai sosok kasar dan congkak. Meski usianya masih muda, ia sudah terbiasa mabuk tuak dan memeras. Anak-anak kecil yang lewat di pasar, ia tidak pernah menyesali apa yang telah dilakukan kepada Sulastri. Bahkan sering mengejek teman-temannya yang mulai ketakutan. Perempuan itu cuma bangkai, katanya beberapa hari sebelumnya, sambil tertawa, terbahak. Kalau benar arwahnya gentayangan, biar aku yang menidurinya lagi. Ucapan itu membuat yang lain pucat karena mereka tahu setiap kata yang keluar akan mengundang murka. Dan benar saja, malam itu murka benar-benar datang mengetuk pintu Samin. Tidur sendirian di gubuk kecil peninggalan orang tuanya. Angin meniup celah dinding bambu, membuat suara siulan lirih yang menambah dingin suasana. Di atas ranjang reot, Samin berguling, mencoba tidur meski kepalanya masih berat akibat tuak. Ia mulai terlelap ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Awalnya ia mengabaikan. Ia pikir itu hanyalah ranting yang terbawa angin menghantam pintu kayu lapuk. Tapi ketukan itu tidak berhenti. Semakin keras, semakin jelas, seolah ada yang benar-benar berdiri di depan rumahnya. Tok, tok, tok. Samin bangun dengan kesal. Siapa malam-malam begini? Teriaknya, suaranya parau.
Ia mengambil parang kecil yang biasa ia pakai untuk ke ladang, lalu berjalan ke arah pintu. Dengan langkah gontai, ia membuka kunci pintu dan mendorongnya. Dengan kasar tak ada siapa-siapa di luar. Hanya hujan deras mengguyur, membuat tanah di depan rumah becek dan penuh genangan. Samin mengumpat pelan, hendak menutup pintu kembali, ketika matanya menangkap sesuatu. Bekas jejak kaki di tanah basah. Jejak itu kecil, ramping, jelas milik seorang perempuan, dan yang paling mengerikan jejak itu penuh lumpur bercampur darah, memanjang dari tengah jalan menuju langsung ke depan rumahnya. Samin tercekat, parangnya hampir terlepas dari genggaman. Ia mundur selangkah, menutup pintu tergesa, lalu kembali. Keranjang sambil memaki dirinya sendiri. Cuman bayangan, cuma jejak sialan. Namun beberapa menit kemudian suara itu kembali, tok. Tok, tok. Kali ini bukan hanya pintu melainkan jendela. Suara ketukan halus teratur, seperti kuku mengetuk kaca. Samin menoleh dengan napas memburu. Dan di sanalah ia melihatnya. Wajah pucat Sulastri menempel di balik kaca jendela. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tapi mata merah menyala itu menembus gelap, menatap lurus ke dalam kamarnya. Bibirnya tersenyum miring, dan dari celah bibir itu menetes cairan hitam pekat, menodai kaca jendela. Samin menjerit dan mundur, menjatuhkan parangnya. Ia berlari ke pojok kamar, tubuhnya gemetar hebat. Suara tangisan lirih terdengar, bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam kamar itu sendiri. Tangisan perempuan, pelan, namun menusuk telinga. "Kenapa kau bunuh aku?" Suara itu terdengar, parau, bercampur dengan isak. Samin menutup telinganya, berteriak-teriak, "Diam, diam kau, pergi." Tapi suara itu semakin keras, hingga telinganya terasa hampir pecah. Lampu minyak di kamar berkelip-kelip, lalu padam dengan sendirinya. Gelap total menyelimuti ruangan. Samin hanya bisa meraba-raba. Matanya berusaha menyesuaikan diri. Namun dalam gelap itu ia melihat sosok perempuan berdiri di ujung ranjangnya. Tubuhnya kaku, pakaiannya compang-camping penuh lumpur, dan wajahnya rusak setengah, dipenuhi darah. Kering Sulastri. Dengan gerakan lambat ia berjalan mendekat, suara seretan kakinya menimbulkan bunyi basah, seperti lumpur diinjak berkali-kali. Tangannya terulur, jari-jarinya panjang dengan kuku patah, mencoba meraih wajah Samin pemuda itu. Berteriak histeris berusaha kabur, tapi langkahnya terhenti. Kakinya seperti menempel di lantai, tidak bisa digerakkan. Tubuhnya membeku, hanya matanya yang bisa bergerak menatap ketakutan ketika tangan dingin itu menyentuh pipinya. Begitu kulit mereka bersentuhan, rasa dingin luar biasa merayap ke seluruh tubuh. Samin, rasanya seperti darahnya, sendiri berhenti mengalir. Dari mata Sulastri, air mata darah mengalir deras, menetes ke wajah Samin, membakar kulitnya. Pemuda itu menjerit sekeras-kerasnya, namun suara jeritannya tenggelam dalam gemuruh petir yang mengguncang desa. Pagi harinya, warga menemukan Samin terbujur kaku di ranjang, matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seolah menjerit hingga napas terakhir. Tubuhnya dingin, namun anehnya tidak ada tanda-tanda luka fisik. Hanya satu hal yang membuat semua orang bergidik. Di pipi Samin terdapat bekas tangan hitam. Jelas membekas seakan terbakar dari dalam. Desa geger, orang-orang berkerumun, berbisik-bisik sambil menatap jenazah. Tidak ada yang berani mengatakan dengan pasti apa yang terjadi. Tapi semua tahu ini bukan kematian biasa. Suratman, Raman, dan pemuda lain yang terlibat malam itu saling pandang dengan wajah pucat pasi. Mereka tahu benar, ini baru permulaan. Malam sebelumnya hanyalah bayangan, tapi kini Sulastri benar-benar mulai menagih balas. Dan setelah Samin, mereka tahu bahwa giliran berikutnya pasti akan datang. Kabar kematian Samin menyebar cepat di desa Tanjung Wangi. Sejak pagi, orang-orang berbondong-bondong datang ke gubuk reotnya. Wajah-wajah pucat penuh ketakutan memenuhi halaman rumah. Sebagian perempuan menjerit histeris ketika melihat mayat Samin yang kaku dengan mata melotot. Ada yang berbisik bahwa tubuhnya membusuk terlalu cepat, padahal baru meninggal beberapa jam. Ada pula yang mengaku mencium bau anyir darah bercampur tanah dari arah jenazah. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah bekas tangan hitam di pipi Samin.
Bekas itu tidak hilang meski dibasuh dengan air, tidak memudar walau digosok dengan kain basah. Bekas itu melekat seolah membara dari dalam, menjadi tanda kematian yang tidak wajar. Ini bukan mati biasa, bisik seorang ibu tua sambil memeluk cucunya. Ini mati kena kutukan. Warga desa makin resah. Mereka teringat gosip yang selama ini beredar. Tangisan di hutan, jejak kaki perempuan, suara ketukan jendela. Kini semua itu tidak lagi sekadar cerita menakut-nakuti, semua menjadi nyata. Para pelaku semakin gelisah. Suratman, yang biasanya tenang dan berwibawa, kini wajahnya pucat pasi. Raman semakin rajin ke surau. Mulutnya tiada henti melantunkan doa, meski hatinya sendiri dipenuhi rasa takut. Beberapa pemuda memilih tidak keluar rumah, mengunci diri rapat-rapat seolah itu bisa menghalangi kedatangan Sulastri. Namun kutukan itu tidak hanya menyasar mereka. Perlahan, seluruh desa ikut terjerat. Malam hari, jeritan terdengar dari berbagai penjuru. Seorang ibu muda mendapati bayinya menangis tanpa henti, padahal tidak sakit. Ketika diperiksa, di dada bayi itu tampak bekas tangan kecil berwarna hitam. Mirip dengan yang ada di wajah Samin, seorang petani yang sedang pulang dari sawah selepas senja mengaku melihat perempuan berbaju compang-camping duduk di pematang. Rambutnya menutupi wajah, namun ketika ia mendekat, perempuan itu lenyap begitu saja, meninggalkan tanah basah yang masih berlumur darah. Anak-anak desa tidak lagi berani bermain di luar rumah selepas sore. Mereka bercerita tentang Mbak El yang mengintai dari pepohonan dengan mata merah menyala. Bahkan ketika nama itu disebut, orang-orang dewasa buru-buru menyuruh mereka diam, takut kalau arwah itu mendengar. Nama Sulastri mulai menjadi tabu, hanya dibisikkan dengan nada gemetar. Kehidupan sehari-hari lumpuh, pasar desa sepi, ladang terbengkalai, dan surau dipenuhi orang-orang yang membaca doa penolak bala. Namun semakin banyak doa terucap, semakin berat pula hawa mencekam yang menyelimuti Tanjung Wangi. Seakan-akan doa itu justru mengundang kehadiran sesuatu yang lebih kelam. Beberapa orang mencoba mencari penjelasan. Mereka mendatangi dukun desa, seorang lelaki tua bernama Ki Dargo. Di rumahnya yang penuh asap dupa, Ki Dargo hanya menggeleng pelan ketika mendengar cerita mereka. "Apa yang kalian hadapi bukan jin biasa, bukan setan biasa," katanya lirih. "Ini arwah yang mati tidak wajar, mati penuh dendam. Tak ada mantra yang mampu menahannya kecuali satu, menebus dosa dengan darah yang sama." Warga terdiam. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantung mereka. Ki Dargo tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya memberi peringatan. Jangan sekali-kali menyebut nama perempuan itu dengan lantang, dan jangan mendekati hutan selepas senja. Namun larangan itu tidak cukup untuk menghentikan kutukan yang sudah terlanjur lahir. Malam berikutnya, seorang pemuda lain yang dulu ikut menyeret tubuh Sulastri ditemukan tewas di ladang. Tubuhnya tergeletak di lumpur, matanya melotot, dan mulutnya dipenuhi tanah. Di sekelilingnya terdapat bekas tangan perempuan yang membekas di tanah, seolah ia berusaha meronta namun tak bisa lepas. Kematian itu membuat seluruh desa panik. Kini, jelas bahwa Sulastri tidak hanya menakut-nakuti, tetapi benar-benar menagih nyawa satu persatu. Para lelaki yang bersalah semakin terpojok. Suratman mulai kehilangan kewibawaannya. Ia lebih sering berdiam di rumah, pintunya terkunci rapat. Namun setiap malam terdengar teriakan dari dalam rumahnya, seolah ia sedang berdebat dengan sesuatu yang tidak terlihat. Raman, yang masih berusaha bersembunyi di balik ayat-ayat suci, mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu melihat surau terbakar, dan di tengah api itu Sulastri berdiri sambil menatapnya dengan senyum menyeramkan. Kutukan itu tidak mengenal batas. Semakin hari, semakin banyak warga yang ikut merasakan gangguan. Lampu minyak padam sendiri, suara ketukan di pintu dan jendela terdengar tiap malam. Ayam dan anjing bersikap aneh. Bahkan pepohonan di tepi desa mulai layu meski musim hujan belum berakhir. Orang-orang mulai percaya bahwa desa mereka sudah dilaknat. Tidak ada tempat aman, tidak ada doa yang cukup kuat. Nama Tanjung Wangi perlahan berubah menjadi bisikan ketakutan. Desa yang dihantui oleh arwah perempuan yang disia-siakan. Di balik semua itu, Sulastri terus berjalan di antara kabut malam. Wajahnya pucat, matanya menyala, rambutnya basah menempel di pipi.
Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur bercampur darah, dan setiap tangisannya menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Ia tidak lagi sekadar menuntut para pelaku, melainkan menyeret seluruh desa ke dalam neraka yang ia bawa dari kuburnya, dan warga mulai sadar. Kutukan ini tidak akan berhenti sampai semua yang bersalah membayar harga dengan nyawa mereka sendiri. Kegelisahan itu mencapai puncaknya ketika jenazah pemuda kedua ditemukan di ladang dengan mulut penuh tanah, kematian. Itu membuat seluruh desa memutuskan untuk berkumpul di balai desa pada malam harinya. Balai yang biasanya ramai dengan rapat tani dan musyawarah, kini dipenuhi wajah-wajah pucat yang penuh ketakutan. Lampu minyak digantung di tiang-tiang kayu, cahayanya bergetar tertiup angin malam yang menyelinap lewat celah dinding bambu. Anak-anak kecil meringkuk di pangkuan ibu mereka, sementara para lelaki duduk dengan gelisah, sebagian menggenggam tasbih, sebagian lagi membawa parang atau kayu, seolah benda-benda itu bisa melindungi dari apa yang mereka hadapi. Di depan Suratman, berdiri dengan wajah tegang sebagai kepala desa, ia berusaha terlihat tenang, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu betul apa yang menjadi sumber teror ini, tapi lidahnya keluh untuk mengakuinya. Kita tidak bisa membiarkan keadaan ini berlanjut, katanya lantang meski suaranya bergetar. Warga kita mati satu persatu, kita harus mencari jalan keluar. Malam ini kita harus bersatu. Bersatu melawan apa, Pak? Sahut seorang lelaki tua dari pojok ruangan. Melawan setan? Melawan arwah? Apa kau pikir parang-parang ini bisa menusuk sesuatu yang sudah mati? Suasana hening. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Sebagian melirik ke arah Rahman yang duduk di barisan depan. Wajahnya pucat pasi. Rahman menunduk, pura-pura sibuk menggenggam tasbih. Padahal hatinya diliputi rasa takut yang tak terlukiskan. Ki Dargo, dukun desa, akhirnya angkat bicara, suaranya berat dan dalam, membuat semua orang menoleh. Aku sudah bilang, katanya, ini bukan gangguan jin biasa, ini arwah dendam. Perempuan itu mati dengan cara yang tidak wajar, penuh hinaan, penuh darah. Selama kematiannya belum ditebus, selama dosanya belum diakui, arwah itu tidak akan tenang. Bahkan desa ini akan ikut terkubur dalam murkanya. Kata-kata itu membuat ruangan semakin mencekam. Beberapa perempuan mulai menangis memeluk anak-anak mereka erat-erat. Para lelaki saling pandang, sebagian ingin menyangkal. Tapi hati mereka tahu Ki Dargo tidak sedang berbohong. Dan saat itulah, tiba-tiba lampu minyak bergoyang hebat. Nyalanya, mengecil, lalu padam satu persatu. Gelap gulita menyelimuti balai desa. Jeritan langsung terdengar dari berbagai penjuru. Anak-anak menangis, orang-orang berdesakan, suara doa bersahut-sahutan. Dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah pelan, berat, menyeret bercampur dengan suara tetesan air serik. Serik. Suara itu mendekat semakin jelas, lalu terdengar suara perempuan bernyanyi lirih. Bukan lagu gembira, melainkan kidung sendu yang terdengar seperti ratapan. Setiap baitnya membuat bulu kuduk berdiri, seolah membawa aroma kematian ke dalam dada setiap orang yang mendengarnya. Petir menyambar di luar, cahayanya menembus celah dinding, dan pada detik itu semua orang melihatnya, Sulastri. Ia berdiri di tengah balai desa, tubuhnya basah penuh lumpur, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, matanya merah menyala, bibirnya tersenyum miring, dan pakaiannya compang-camping, meneteskan tanah basah ke lantai bambu. Di tangannya tergenggam sesuatu, kain lusuh yang dikenali sebagian orang sebagai selendang, yang dulu selalu ia kenakan saat berjualan di pasar. Suasana pecah, orang-orang berteriak, sebagian pingsan, sebagian lagi lari ke arah pintu. Namun pintu balai desa tidak bisa dibuka, seolah terkunci dari luar. Orang-orang terjebak di dalam bersama sosok itu. Sulastri berjalan perlahan ke depan, melewati kerumunan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur hitam bercampur darah. Tangis lirihnya bergema di dinding-dinding balai, membuat suasana semakin mencekam. Matanya berhenti pada wajah Suratman, kepala desa itu tertegun. Tubuhnya gemetar hebat, mulutnya ingin berteriak tapi suaranya hilang. Suratman, suara itu lirih namun jelas menggema di telinga semua orang. Kau yang memerintah, kau yang menyuruh, kau yang pertama kali menyentuhku.
Orang-orang menoleh kaget. Bisik-bisik langsung pecah. Sebagian warga menatap Suratman dengan mata terbelalak. Rahasia yang selama ini terkubur mulai terkuak. Suratman mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Aku tidak. Suaranya parau. Namun Sulastri tersenyum miring. Dengan gerakan cepat ia meraih wajahnya. Tangan dingin penuh lumpur itu menempel di pipi. Suratman, lelaki itu menjerit, tubuhnya terguncang, dan dari matanya mengalir darah segar. Warga histeris, mereka berdesakan, mencoba melepaskan diri dari balai. Namun pintu tetap terkunci rapat. Raman jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar sambil memeluk tasbih erat-erat. Sulastri melepaskan Suratman yang terjatuh ke lantai. Wajahnya dipenuhi darah, matanya buta. Ia mengerang kesakitan, sementara orang-orang hanya bisa menatap dengan ngeri. Arwah itu lalu berdiri, tegak menoleh ke arah semua orang. Semua akan merasakan, semua akan ikut terkubur dalam neraka yang kalian biarkan. Suara petir kembali menggelegar, dan seketika lampu minyak menyala kembali. Namun Sulastri sudah menghilang. Hanya ada bekas lumpur, darah, dan tubuh. Suratman yang meraung buta di lantai balai desa, ketakutan mencapai puncaknya. Warga yang tadinya bingung kini yakin satu hal, kutukan itu nyata dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Karena Sulastri tidak hanya ingin membunuh pelaku tetapi juga mempermalukan mereka di hadapan semua orang, menyeret seluruh desa ke dalam. Dendamnya malam itu, setelah kejadian di balai desa, suasana desa Tanjung Wangi tidak pernah sama lagi. Warga berlarian pulang dengan wajah pucat. Sebagian menjerit histeris, sebagian lain hanya mampu terdiam seperti orang linglung. Tangisan anak-anak bercampur dengan teriakan perempuan, menciptakan malam yang riuh penuh kepanikan. Tak ada doa yang mampu menenangkan hati mereka, karena dalam setiap bayangan, mereka merasa mata merah. Sulastri masih mengintai. Suratman tergeletak di balai desa dengan mata buta yang terus mengucurkan darah. Tubuhnya diangkat oleh beberapa lelaki, namun tak ada yang berani menatap wajahnya. Kepala desa yang dulu begitu dihormati, kini menjadi simbol kehinaan. Ia meraung, menyebut nama Tuhan, tapi doa itu terdengar sumbang, seperti keluar dari mulut seorang pendosa yang terlambat menyesali semuanya. Warga pulang ke rumah masing-masing, namun rasa aman tidak pernah benar-benar kembali. Malam itu seperti berjalan lambat. Setiap detik terasa menyesakkan dada. Angin dingin berembus dari arah sawah, membawa bau busuk lumpur bercampur darah. Anjing-anjing kampung menggonggong tanpa henti, menyala ke arah kegelapan. Di rumah Raman, suasana sama mencekamnya. Ia duduk gemetar di pojok ruangan menggenggam tasbih hingga jari-jarinya memutih. Istrinya, Sarmi, hanya bisa menangis tanpa suara, menutupi wajahnya dengan selendang. Mereka tahu, cepat atau lambat, giliran Raman akan tiba. Sulastri belum puas, dan dendamnya tidak akan berhenti pada Suratman. Malam itu, dentuman pertama terdengar dari arah ladang. Suara jeritan melengking memecah keheningan. Warga yang mendengarnya hanya bisa menutup pintu rapat-rapat, memadamkan lampu minyak, berharap teror itu tidak singgah di rumah mereka. Namun suara jeritan itu tidak berhenti, malah disusul suara-suara lain. Teriakan, tangisan, bahkan suara tubuh diseret di atas tanah. Di jalan desa, terlihat sosok Sulastri berjalan perlahan, rambutnya terurai menutupi sebagian wajah. Tubuhnya basah oleh darah, dan dari mulutnya menetes cairan hitam pekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas lumpur bercampur darah di tanah. Di tangannya, kini ia membawa sabit berkarat yang entah dari mana asalnya. Ia berhenti di depan rumah seorang pria paruh baya, Jatmiko, yang dulu menjadi salah satu pelaku. Jatmiko sudah bersembunyi di dalam kamar, namun suara tangis dan bisikannya terdengar jelas. Pintu rumahnya berderit terbuka dengan sendirinya. Sulastri melangkah masuk, suara gesekan sabitnya menggores lantai bambu. Jeritan pecah beberapa saat kemudian. Warga yang mengintip dari celah jendela rumah masing-masing hanya bisa melihat bayangan samar. Tubuh Jatmiko terseret keluar. Wajahnya penuh darah, mulutnya disumpal tanah. Sulastri menyeretnya ke tengah jalan, lalu mengayunkan sabit itu berkali-kali. Darah memancar ke segala arah, membasahi tanah desa. Anjing-anjing kampung melolong bersahut-sahutan, seperti menyambut aroma kematian. Warga hanya bisa menutup telinga.
Namun suara sabit yang menghantam daging terdengar begitu jelas, seperti gema yang tak bisa dihindari. Setelah puas, Sulastri berdiri tegak, wajahnya berlumur darah segar, matanya menatap rumah-rumah yang terkunci rapat, seolah menantang semua orang untuk keluar. Ia tersenyum miring, lalu melangkah pergi, meninggalkan tubuh Jatmiko yang hancur, tak berbentuk di tengah jalan. Namun malam itu tidak berhenti di sana. Sulastri melanjutkan langkahnya, mendatangi satu persatu rumah pelaku. Setiap kali ia muncul, teriakan mengoyak langit desa. Di rumah Parjo, seorang lelaki muda yang dulu ikut mencemooh Sulastri, ditemukan hanya kepalanya yang tergantung di atap rumah, tubuhnya menghilang entah kemana. Di rumah Wiryo, darah bercucuran dari atap jerami, membasahi halaman, sementara tubuh pemilik rumah tidak pernah ditemukan. Desa Tanjung Wangi berubah menjadi neraka. Jalanan dipenuhi bau darah, jeritan terdengar dari berbagai penjuru. Warga yang tidak terlibat hanya bisa bersembunyi, memeluk anak-anak mereka sambil berdoa. Namun doa mereka seakan terhenti di langit-langit rumah. Tidak ada yang turun untuk menolong. Sementara itu di rumah Kidargo, sang dukun desa, suasana berbeda. Ia duduk di depan dupa yang mengepul, membaca mantra dengan wajah tegang. Ia tahu, malam ini adalah puncak murka arwah itu. Namun bahkan dirinya, dengan segala ilmu dan pengalamannya, merasa kecil di hadapan kekuatan dendam yang menguasai Sulastri. Arwah ini tidak akan tenang sampai semua darah terbayar. Gumamnya lirih. Dan jika dendamnya meluas, tak hanya pelaku tapi seluruh desa akan lenyap. Jeritan terakhir malam itu terdengar paling memilukan Raman, yang sejak awal berusaha sembunyi di dalam rumah. Akhirnya tidak bisa menghindar. Pintu rumahnya terhantam keras hingga roboh. Sulastri melangkah masuk, matanya menatap Raman dengan pandangan yang penuh amarah bercampur luka. "Aku ingat kau, Raman," bisiknya, suaranya terdengar seperti desir angin bercampur erangan. "Kau juga ada di sana, kau juga menertawaiku." Raman jatuh bersujud, tubuhnya gemetar, mulutnya komat kamit menyebut doa. Namun Sulastri hanya tertawa kecil, suara tawanya dingin, menusuk tulang. Ia mengangkat sabitnya, dan dalam sekali ayunan, suara Raman terhenti malam. Itu, darah mengalir di jalan desa. Tubuh-tubuh bergelimpangan, wajah-wajah pucat membeku dalam ketakutan. Desa Tanjung Wangi benar-benar berubah menjadi ladang pembantaian. Dan ketika fajar menyingsing, kabut tebal menutupi desa. Warga yang masih hidup keluar dengan wajah kosong, menyaksikan pemandangan mengerikan. Tubuh Jatmiko, Parjo, dan Raman berserakan, darah masih menggenang di tanah. Tidak ada yang berani menyentuh, tidak ada yang berani bicara. Di kejauhan, dari arah pemakaman desa, terdengar suara lirih nyanyian perempuan. Suara itu sendu, namun penuh ancaman. Seolah menjadi tanda bahwa dendam Sulastri belum berakhir, desa Tanjung Wangi masih berada dalam genggaman neraka yang ia ciptakan. Fajar yang biasanya menjadi pertanda kehidupan baru kini terasa hambar. Kabut tebal menyelimuti desa, menutupi sinar matahari yang seharusnya membawa harapan. Udara dipenuhi bau anyir darah, bercampur dengan lumpur basah dan aroma busuk yang menusuk hidung. Warga yang tersisa berjalan dengan langkah gontai, seperti mayat hidup yang kehilangan arah. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat pasi. Mayat-mayat yang berserakan di jalan tidak berani disentuh siapapun. Jatmiko yang tinggal separuh tubuh, Parjo dengan kepala yang tergantung di atap, Raman yang terbaring, dengan wajah membelah dua. Semuanya dibiarkan begitu saja. Burung gagak beterbangan hinggap di tubuh mereka mencabik-cabik daging, sementara warga hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap pemandangan itu. Namun yang paling mengerikan bukanlah mayat yang berserakan, melainkan rasa ngeri yang merayap ke dalam hati setiap orang. Mereka mulai sadar bahwa dendam Sulastri tidak berhenti pada para pelaku saja. Jeritan di malam sebelumnya bukan hanya milik mereka yang bersalah, melainkan juga milik orang-orang yang tidak tahu menahu. Ada satu keluarga yang ditemukan tewas di sawah, tubuh mereka menghitam seolah terbakar dari dalam. Mereka bukan pelaku, hanya warga biasa. Bisik-bisik pun mulai menyebar. "Dia tidak hanya mencari mereka yang bersalah," kata seorang perempuan tua, suaranya bergetar. "Dia marah pada kita semua, karena kita membiarkan dia diperlakukan begitu. Kita semua bersalah." Ucapan itu menyebar seperti api di ladang kering.
Orang-orang yang awalnya berharap aman karena merasa tidak terlibat kini gemetar ketakutan. Hati mereka menolak mengakuinya, tapi nurani mereka tahu. Mereka semua ikut bersalah. Mereka menutup mata saat Sulastri dipermainkan. Mereka membiarkan tawa menghina menggema tanpa membela. Dan kini dosa itu kembali menuntut balasan Suratman, yang kini buta dan merintih di rumahnya, menjadi lambang kehancuran desa. Warga tidak lagi menghormatinya. Ia hanya tergeletak, menangis setiap malam, tubuhnya gemetar setiap kali mendengar suara angin. Istrinya pun tak kuasa menahan rasa malu. Lebih banyak duduk di pojok rumah, menatap kosong ke dinding bambu. Di tengah ketakutan itu, Ki Dargo berusaha mencari jalan keluar. Ia memanggil beberapa lelaki yang masih berani, membawa mereka ke rumahnya untuk melakukan ritual pembersihan. Dupa dibakar, mantera dibacakan, darah ayam hitam diteteskan ke tanah, suara gong kecil dipukul berulang kali, seolah memanggil roh-roh penjaga untuk membantu. Namun malam itu, ketika ritual dilakukan, suara tawa perempuan menggema dari luar rumah percuma. Suara itu lirih namun jelas, seakan keluar dari balik kabut. Dupa yang menyala tiba-tiba padam, gong kecil retak, dan darah ayam yang diteteskan berubah menjadi hitam pekat. Para lelaki berteriak, berhamburan keluar rumah. Ki Dargo sendiri terduduk. Lemas, wajahnya pucat, matanya kosong menatap ke arah pintu. Ia tahu kekuatan yang melingkupi desa ini bukan sesuatu yang bisa diusir dengan mantra biasa. Ini dendam yang menuntut darah, dan hanya darah yang bisa menenangkannya. Malam berikutnya, teror semakin meluas. Warga yang mencoba kabur dari desa ditemukan mati di tepi hutan. Tubuh mereka tergantung di pohon dengan wajah hancur. Seolah desa itu telah terkepung kutukan. Tidak ada jalan keluar. Siapapun yang mencoba pergi akan berakhir sama. Menjadi korban. Tangisan terdengar di setiap rumah. Ibu-ibu menutup wajah anak. Mereka dengan kain agar tidak mendengar suara-suara menyeramkan di luar. Namun bagaimana bisa menutup telinga dari jeritan, dari suara langkah menyeret yang selalu terdengar di jalanan setiap malam. Sulastri kini tidak lagi bersembunyi. Ia berjalan bebas di desa setiap malam, rambutnya terurai, tubuhnya basah lumpur dan darah, sabit berkarat di tangannya. Kadang ia berdiri di depan rumah, menatap dari celah jendela, hanya untuk membuat orang-orang di dalam gemetar hingga pagi. Kadang ia bernyanyi dengan suara lirih, lagu sedih yang membuat bulu kuduk berdiri. Semua orang mulai takut menyebut namanya. Bahkan berbisik saja bibir mereka bergetar. Legenda itu hidup di hadapan mereka. Siapapun yang berani menyebut nama Sulastri, kutukan akan segera datang. Dan memang terbukti. Seorang pemuda mabuk pernah berteriak memanggil namanya di jalan. Esok paginya, tubuh pemuda itu ditemukan di sumur tua, terendam dengan mata melotot dan lidah menjulur. Desa Tanjung Wangi kini seperti kota mati siang hari. Mereka hanya bergerak seperlunya. Wajah muram, suara pelan, malam hari semua orang bersembunyi di rumah, menunggu nasib. Tidak ada doa yang cukup kuat, tidak ada pemimpin yang bisa melindungi. Semua telah hancur dalam genggaman dendam satu perempuan yang dipermalukan. Ki Dargo, dalam keputusasaan, akhirnya berkata pada beberapa orang yang masih hidup, "Jika kita ingin bebas, kita harus menghadapi dia. Tapi itu berarti kita harus mengakui dosa kita. Mengorbankan sesuatu, mungkin bahkan nyawa kita sendiri. Tidak ada jalan lain, namun tidak ada yang berani menjawab, karena di lubuk hati mereka semua tahu, kutukan ini bukan sekadar tentang kematian. Ini tentang penebusan yang mustahil." Dan malam berikutnya, suara tawa Sulastri kembali menggema. Tawa yang kali ini terdengar lebih nyaring, lebih dekat, seolah menandakan bahwa waktunya hampir tiba. Waktunya desa itu lenyap dalam darah dan api dendam. Malam itu, langit di atas Tanjung Wangi kelam tanpa bintang. Awan hitam menutupi bulan, membuat seluruh desa tenggelam dalam kegelapan pekat. Hanya lampu minyak kecil yang berkelip di beberapa rumah. Namun cahaya itu pun terasa sia-sia, seolah tidak mampu menembus gelap yang begitu rapat. Angin bertiup kencang membawa bau busuk menyengat, bau darah, tanah basah, dan sesuatu yang membusuk sejak lama. Warga yang tersisa meringkuk di rumah masing-masing. Tidak ada lagi suara doa yang terdengar lantang.
Hanya isak tangis tertahan dan bisikan lirih. Semua orang tahu malam itu adalah malam terakhir. Mereka tidak lagi menunggu pertolongan, karena jelas tak ada yang akan datang. Hanya tinggal hitungan waktu sebelum semuanya berakhir. Di rumah Ki Dargo, dukun tua itu menyalakan dupa terakhir yang ia punya. Asap tipis mengepul, menyebarkan aroma, getir yang bercampur dengan keringat dinginnya. Ia duduk bersila, matanya terpejam. Bibirnya berkomat kamit membaca doa. Namun hatinya sendiri goyah. Ia tahu mantra tidak akan cukup untuk menahan arwah dendam sekuat itu. Hanya pengakuan dan darah yang bisa menebus. Suara langkah mulai terdengar. Di luar berat menyeret seolah sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia. Serik. 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 Ki Dargo membuka mata. Dari celah dinding bambu, ia melihatnya. Sulastri berjalan perlahan di jalan desa. Rambutnya terurai menutupi wajah. Tubuhnya basah lumpur dan darah. Sabit berkarat tergenggam erat. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya memancarkan cahaya samar kehijauan, seperti api arwah yang menyala di malam gelap. Ia berhenti di tengah jalan. Kepalanya terangkat, mata merahnya berkilat, lalu tawa panjang keluar dari mulutnya. Suara itu bergema ke seluruh penjuru desa, menusuk telinga, membuat anak-anak menangis. Histeris membuat orang dewasa bergetar hingga tak sanggup berdiri. Semua akan ikut bersamaku. Suaranya menggema seperti ribuan bisikan, dan teror pun dimulai. Rumah pertama yang ia datangi adalah rumah kecil milik keluarga petani yang tidak pernah terlibat. Mereka berusaha bersembunyi, namun pintu rumah berderak, terbuka sendiri. Sulastri melangkah masuk, dan hanya butuh beberapa detik sebelum jeritan memilukan menggema. Ketika pintu terbuka kembali, hanya ada darah yang mengalir ke jalan, meninggalkan jejak merah yang panjang. Panik merebak. Warga yang tersisa mencoba berlarian keluar rumah, mencari perlindungan, tapi jalan desa seakan terjebak dalam kabut tebal. Tidak ada arah, tidak ada jalan keluar. Mereka berlari hanya untuk kembali lagi ke tempat yang sama. Seolah desa itu telah menjadi labirin kematian. Di balai desa yang kini kosong, Suratman masih merintih dalam kegelapan. Matanya buta, tubuhnya lemah, namun telinganya masih bisa menangkap jeritan dari luar. Ia menangis, menyesali segalanya, tapi penyesalan itu datang terlambat. Ketika pintu balai berderit terbuka, ia tahu siapa yang datang. Sulastri. Suaranya parau, bergetar, "Ampuni aku." Namun suara tawa adalah satu-satunya jawaban. Lalu suara sabit mengayun, dan jeritan Suratman pun terputus. Warga yang mendengar jeritan itu hanya bisa semakin tenggelam dalam kepanikan. Mereka mencoba bersembunyi di sawah, di hutan, bahkan ada yang lari ke arah sungai. Namun tidak ada tempat aman. Sulastri muncul di mana-mana. Kadang berjalan di pematang sawah dengan tubuh menyala kehijauan, kadang berdiri di tepi sungai dengan rambut menjuntai, kadang muncul di hutan dengan mata merah yang berkilau. Ki Dargo akhirnya berdiri di depan rumahnya menantang arwah itu. Suaranya lantang meski tubuhnya gemetar. "Sulastri, jika kau memang mencari keadilan, ambil aku. Aku ikut bersalah karena membiarkan, tapi jangan semua warga engkau binasakan." Namun yang ia dapatkan hanyalah suara lirih yang menusuk hati. Tidak ada yang tak bersalah, semuanya menertawakanku, semuanya membiarkanku. Mereka semua akan ikut bersamaku. Ki Dargo mencoba melawan dengan mantra terakhirnya, menaburkan abu dupa ke arah arwah itu. Sesaat sosok Sulastri bergetar, tubuhnya berasap, namun hanya untuk kemudian semakin nyata, semakin kuat. Dalam sekejap sabit berkarat itu menembus tubuh Ki Dargo. Ia terbatuk darah, terhuyung, lalu jatuh bersimbah darah. Malam itu, teriakan menjadi simfoni terakhir. Desa Tanjung Wangi, satu persatu rumah diteror, satu persatu nyawa melayang. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang luput. Darah mengalir di jalan, di sawah, di sungai. Desa itu berubah menjadi lautan merah ketika fajar tiba. Kabut tebal tidak kunjung sirna, sunyi menyelimuti. Hanya suara gagak yang terdengar bersahutan. Desa Tanjung Wangi kini kosong. Rumah-rumah berdiri diam tanpa penghuni. Jalan-jalan sepi tanpa suara. Balai desa hancur dengan dinding penuh bercak darah. Dan di tengah pemakaman, di antara nisan-nisan tua,
Berdiri sosok perempuan bergaun lusuh, rambut panjangnya menutupi wajah. Ia menyanyi lirih, lagu sendu yang hanya didengar angin. Sulastri telah mendapatkan balas dendamnya. Namun arwahnya tidak tenang, ia tetap tinggal, menjadi legenda yang menghantui setiap orang yang mendengar namanya. Sejak hari itu, desa Tanjung Wangi hilang dari peta. Orang-orang yang lewat hanya melihat hutan lebat dan kabut tebal. Namun mereka yang berani mendekat, kadang masih mendengar suara nyanyian lirih seorang perempuan, atau tawa yang menggema di antara pepohonan, dan nama Sulastri menjadi terlarang. Tak seorang pun berani menyebutnya, karena diyakini siapapun yang melafalkannya, dengan lantang akan mengundang arwah itu datang, membawa darah, membawa maut, dan membawa neraka bersamanya.